Jika ada yang bilang sehat itu mahal, nyatanya sehat itu bisa didapatkan dengan senyuman. Senyum yang indah dan berkesan itu adalah dambaan setiap orang. Senyum biasanya dilakukan hampir setiap menit bahkan detik oleh seseorang. Senyum yang indah pun dipengaruhi oleh perasaan, keadaan, situasi, dan yang paling penting adalah gigi. Jadi jangan sampai gigi yang bermasalah dan tidak sehat mengganggu senyum Anda. Tren-tren perawatan gigi saat ini memang semakin berkembang demi mengikuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari membersihkan karang gigi hingga memutihkan gigi dengan sekejap. Tapi, apakah aman? Nah pemirsa iStyle, buat Anda yang memiliki beberapa masalah pada gigi, mungkin klinik gigi yang satu ini dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah gigi Anda. Ya, tepatnya di Infinity Dental Studio. Kenapa ini kita bangun di sini gitu ya? Karena kita memang ingin meningkatkan pelayanan dari sisi kedokteran gigi gitu ya. Kita ingin memberikan pelayanan medis terbaik gitu ya, yang mungkin dari pandangan orang-orang agak sedikit takut gitu ya, mungkin agak sedikit ngeri gitu ketika ke dokter gigi gitu ya. Masih sering kita lihat atau sering kita dengar gitu, anak-anak itu agak sedikit worry gitu ya ketika ada atau mengunjungi dokter giginya gitu ya. Nah kita ingin patahkan ini semua gitu ya. Kita ingin berikan pelayanan yang baik dari sisi medis gitu ya, dan tentunya sangat-sangat bersahabat dari sisi biaya. Konsep yang ada di klinik Infinity Dental Studio ini yang mungkin kami anggap ini agak sedikit beda gitu ya dengan klinik-klinik yang ada pada umumnya adalah kami menggunakan dental fotografi. Nah, maksudnya di sini apa itu dental fotografi? Ketika pasien datang duduk di dental unit ketika berkonsultasi dengan tim dokter, itu pasien itu akan dianamnesa gitu ya, dan dokter akan menentukan diagnosisnya itu menggunakan dental fotografi. Nah, maksudnya di sini apa? Nanti pasien itu akan di-screening dulu. Pasien itu akan di-screening dulu luar dan dalam mulut pasien dengan kamera intraoral, dan kita juga bantu dengan kamera dengan lensa makro. Di sini kita ingin dapatkan detail-detail kondisi gigi pasien. Nah, dari ini kita akan lihatkan kepada pasien ini loh bentuk gigi pasien secara detail, penampakannya seperti apa. Nah, itu dari sisi menentukan diagnosis. Nah, nanti setelah tindakan berjalan, pasien juga akan diperlihatkan foto atau tampilan gigi sebelum dikerjakan dan gigi setelah dikerjakan. Jadi di sini pasien akan terlihat melihat perubahan yang begitu signifikan nanti ya, ketika kita tunjukkan foto real kondisi gigi pasien. Pada intinya treatment yang ada di Infinity Dental Studio, semua keluhan-keluhan yang ada di masyarakat akan dilakukan gitu ya, akan ditindak di Infinity Dental Studio. Tapi tentunya ada andalan-andalan gitu ya, treatment-treatment khusus yang menjadi andalan kami di Infinity Dental Studio. Mungkin ada 3 andalan kami yang ada di dental klinik ini. Yang pertama itu adalah bleaching gitu ya. Bleaching ini mungkin yang sering didengar orang itu dental whitening gitu ya, atau pemutihan gigi gitu ya. Nah, di sini kami menjadi andalan untuk perawatan ini karena memang kami memiliki alat yang namanya UV gitu ya. Itu membantu untuk meningkatkan kecerahan dari gigi-gigi. Yang kedua yang menjadi andalan kami itu adalah perawatan veneer. Nah, ini yang mungkin sedang jadi tren untuk saat ini gitu ya, karena memang ada beberapa kasus itu yang bisa masuk atau terindikasi dilakukan perawatan veneer. Misalkan gigi ada yang patah atau gigi miring sedikit, itu bisa dengan perawatan veneer. Dan untuk perawatan ini kami termasuk handal untuk di daerah Citraraya Tangerang ini. Nah, yang terakhir ini yang menjadi andalan kami adalah namanya dental implant. Mungkin yang biasa didengar ya tanam gigi ya. Nah, ini yang menjadi salah satu andalan kami di sini. Bisa dikatakan kami pelopor untuk implan ini, untuk dental implant ini di wilayah Citraraya Tangerang ini. Anda yang mau gigi putih, sehat, dan juga terawat, tentu tidak bisa sembarangan melakukan perawatan gigi.
butuh ketelitian dan kehati-hatian. Karena salah memilih, harapan gigi putih dan sehat malah bisa bikin Anda tidak percaya diri. Karena itu penting bagi Anda untuk tahu betul tentang keunggulan apa yang Anda peroleh dari klinik gigi pilihan Anda. Mulai dari kualitas para dokter, perawat, serta alat dan bahan yang digunakan. Ingat, sekali Anda menentukan pilihan, itu berarti Anda sudah mempercayakan seluruh kesehatan dan kebersihan gigi Anda pada klinik pilihan Anda. Nah, konsep Infinity Dental Studio ini yang pastinya kami akan memberikan pelayanan dengan sarana dan prasarana yang tentunya mendukung untuk berjalannya pengobatan ini. Nah, maksudnya sarana dan prasarana ini tentunya sarana yang kami gunakan itu sarana yang sudah sesuai dengan standarisasi kita gitu ya di Indonesia, dan tersertifikasi juga di BP POM gitu, dan tersertifikasi juga di Kemenkes RI. Ini dari sisi bahan. Dari sisi peralatan yang kita pergunakan pun kita menggunakan peralatan-peralatan yang terbaik gitu ya, peralatan-peralatan terbaru yang mungkin sangat bisa membantu gitu, menunjang pengobatan yang ada di klinik kita gitu. Untuk kualitas SDM ya, mungkin kita sebut di sini kualitas SDM pertama dari tim kita mungkin dari sisi dokter. Dokter itu dokter yang berkompeten di bidangnya gitu ya. Jadi memang kita nggak asal-asalan gitu ya ketika merekrut dokter untuk ada di sini untuk bagian dari tim kita, karena memang dokter ini memiliki spesialisasi masing-masing gitu ya. Nah, untuk SDM yang lain otomatis kami akan menonjolkan dari sisi keramahan, dari sisi kesopanan, karena memang kami inginkan customer kami, pasien yang datang ke sini itu nyaman dan feedback ke kami pun baik. Kesadaran banyak orang akan perawatan gigi kini diiringi dengan banyaknya treatment gigi yang bermunculan. Ya, perawatan gigi yang cukup umum dilakukan adalah scaling. Scaling gigi adalah prosedur non-operasi yang dilakukan untuk membersihkan serta menghilangkan plak atau karang pada gigi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur perawatan gigi yang paling umum dilakukan. Plak dan karang gigi umumnya dapat muncul pada setiap orang, baik anak-anak maupun dewasa. Kemunculan plak biasanya tidak disadari, karena terjadi secara perlahan dan tidak menimbulkan gejala. Namun, sebelum plak dan karang gigi semakin memburuk dan menyebabkan penyakit gusi dan gigi, pasien sebaiknya melakukan pemeriksaan plak dan karang gigi secara rutin 2 kali dalam setahun untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan gigi. Jadi tadi pasien dilakukan treatment scaling. Ya, jadi treatment scaling itu adalah perawatan umum yang dilakukan di kedokteran gigi yang bertujuan untuk membersihkan permukaan gigi dan akar gigi dari karang gigi atau plak-plak yang menempel di permukaannya. Nah, di sini pada treatment scaling kami menggunakan alat ultrasonik ya. Dengan alat ultrasonik tadi mampu menghilangkan plak-plak maupun kalkulus yang menempel di permukaan gigi dan akar. Idealnya scaling ini kita lakukan minimal itu 6 bulan sekali. Jadi harus rutin dilakukan minimal 6 bulan sekali. Karena kenapa? Karena biasanya setiap kali selesai kita makan itu sisa-sisa makanan plak itu menempel di permukaan gigi.
Nah, jika kita tidak rajin membersihkan, maka plak atau sisa makanan yang menempel di permukaan gigi ini akan mengeras dan membentuk karang gigi. Kalau sudah terbentuk karang gigi, maka sudah tidak dapat lagi dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi biasa. Namun harus dibersihkan oleh dokter gigi di klinik. Untuk perawatan scaling kita tidak ada batasan usia ya, namun biasanya karang gigi ini terbentuk di usia dewasa. Jadi jarang sekali kita temukan karang gigi pada anak-anak seperti itu. Pada umumnya gitu ya, setelah dilakukan treatment scaling itu tidak ada keluhan yang signifikan. Namun bila pasien ini sebelumnya sudah mengalami gigi sensitif ya, maka setelah dilakukan perawatan scaling itu akan terasa ngilu giginya karena yang tadinya itu permukaannya tertutup oleh kalkulus, setelah kita bersihkan maka permukaan giginya menjadi terbuka sehingga menyebabkan rasa ngilu pada pasien. Tidak ada pantangan khusus ya setelah dilakukan treatment scaling, tetapi dianjurkan bahwa si pasien ini untuk lebih rajin lagi menjaga OH atau kebersihan mulutnya gitu, sehingga plak atau kalkulus itu tidak mudah menempel di permukaan giginya. Ya. Untuk prosedur pengerjaannya itu tidak terlalu rumit ya. Untuk treatment scaling biasanya di awal itu kita lakukan pemeriksaan intraoral menggunakan kamera intraoral. Kemudian setelah itu kita langsung bersihkan kalkulus dan plak yang menempel itu dengan alat ultrasonik, baik pada permukaan gigi maupun yang ada di daerah bawah gusi. Nah, setelah kita bersihkan semuanya gitu, kita cek kembali apakah ada noda atau stain yang masih menempel. Itu dapat kita bersihkan dengan cairan khusus ya untuk pembersih nodanya. Setelah selesai, dapat kita aplikasikan pasta gigi untuk meyakinkan bahwa pengerjaan treatment kita sudah selesai. Dari Instagram sih. Jadi aku lagi scroll Instagram, muncul di explore, terus kebetulan aku ada masalah gigi, jadi aku penasaran untuk datang ke sini. Hari ini aku treatment scaling gigi. Kebetulan aku belum pernah membersihkan karang gigi aku, jadi aku coba untuk datang ke sini untuk scaling gigi karena menurut aku selama ini aku belum pernah membersihkan karang gigi, jadi nggak ada salahnya untuk aku membersihkan sisa-sisa makanan di gigi aku. Pengerjaannya cukup nyaman, cuman ada ngilu-ngilu sedikit di gusi-gusi aku, katanya sih kata dokternya di sisa-sisa makanan yang di sela-sela giginya itu banyak karang giginya, jadinya pada saat dibersihkan itu aku ngerasa ngilu sedikit sih. Hasilnya setelah aku scaling gigi sih terasa lebih bersih ya pastinya giginya dan lebih percaya diri. Dari kualitas klinik cukup bagus, cukup nyaman, dan untuk harganya juga nggak terlalu mahal ya, sesuai dengan kantong, khususnya untuk kantong anak remaja. Halo pemirsa e-style, untuk kalian yang punya masalah gigi dan mulut, kalian bisa langsung datang ke Infinity Dental Studio yang ada di Citra Raya Tangerang dan follow Instagramnya di klinik_IDS. Thank you. Selain scaling, perawatan-perawatan yang dapat memutihkan gigi juga menjadi perawatan yang cukup populer saat ini. Perawatan pemutihan gigi memang cukup diminati oleh banyak orang. Selain bertujuan untuk memutihkan gigi, perawatan ini juga cukup aman dilakukan. Teeth whitening atau pemutihan gigi dianggap menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Teeth whitening memang bisa juga dilakukan secara mandiri di rumah dengan produk yang dijual bebas. Namun, hasil dapat berbeda pada masing-masing orang dan dapat memberikan resiko tersendiri. Meskipun membutuhkan biaya yang lebih, dokter gigi dapat memberikan layanan pemutihan gigi dengan resiko yang minimal, namun hasil yang lebih maksimal. Untuk treatment yang kedua itu kita melakukan bleaching atau lebih dikenal dengan pemutihan gigi atau dental whitening. Nah, sebenarnya tujuan dari bleaching ini adalah untuk mengembalikan warna gigi ke warna semula. Nah,
Dan selain itu juga dapat meningkatkan kecerahan dari giginya itu sendiri. Karena pada umumnya gitu ya, dengan berkembangnya usia gitu, sejalannya dengan usia, maka gigi ini akan mengalami perubahan warna. Bisa disebabkan karena konsumsi makan makanan ataupun kebiasaan seperti merokok atau kebiasaan untuk minum-minum yang berwarna teh, kopi. Nah, itu akan menyebabkan perubahan warna pada gigi. Untuk bleaching sendiri biasanya itu kita lakukan pada usia dewasa ya. Karena dikhawatirkan kalau pada usia anak itu jarang kita lakukan. Nah, kemudian juga kita tidak mengindikasikan bleaching untuk pasien-pasien yang memiliki alergi terhadap obat-obatan bleaching, kemudian juga terhadap pasien yang memiliki sensitivitas gigi yang berlebihan. Untuk perubahan warna yang terjadi itu relatif ya, tergantung dari kondisi kesehatan gigi dan mulut si pasien. Jika sebelumnya itu pasien warnanya itu tidak terlalu gelap atau sudah baik, maka perubahan warna yang terjadi setelah bleaching akan terlihat tidak terlalu signifikan. Tetapi jika pasien ini memiliki tingkat warna yang lebih gelap dibandingkan sebelum bleaching, maka dapat terlihat signifikan perubahan warna yang terjadi. Biasanya setelah dilakukan bleaching itu perubahan warnanya ini dapat berubah kembali ke warna asal jika pasien ini yang tadi sering mengkonsumsi minum-minuman yang berwarna gitu ya, merokok. Nah, itu maka warnanya akan kembali. Nah, itu biasanya jangka waktunya kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan itu biasanya kalau pasien itu sering sekali mengkonsumsi minuman yang berwarna, merokok, maka warnanya akan lebih cepat kembali dibandingkan pasien-pasien yang tidak mengkonsumsi minuman dan rokok. Untuk efek samping tidak ada efek samping yang signifikan untuk perawatan bleaching karena pada saat perawatan bleaching ini kami menggunakan bahan yang memang khusus untuk memutihkan gigi. Kemudian kami menggunakan barrier atau pelindung gusi sehingga gusi ini tidak terkena dari bahan bleaching tersebut karena bahan bleaching ini memang hanya diperuntukkan untuk jaringan keras gigi saja. Setelah dilakukan perawatan bleaching itu pasien dianjurkan untuk tidak terlalu sering mengkonsumsi minuman yang berwarna seperti teh, kemudian kopi, kemudian juga kalau bisa itu menghindari dari rokok ya, karena merokok itu dapat menciptakan perubahan warna pada gigi. Untuk prosedur pengerjaan bleaching di awal itu kita evaluasi, kita lihat menggunakan kamera intraoral keadaan mulut pasien. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu warna gigi awal pasien. Jadi pasien akan mengetahui nanti perubahannya gitu ya. Di awal kita tentukan dulu misalnya warna gigi pasien, kemudian setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu permukaan giginya dari plak dan debris yang melekat. Setelah itu baru kita aplikasikan pelindung gusi. Pelindung gusi ini tadi tujuannya supaya bahan bleaching ini tidak mengenai gusi pasien. Kemudian setelah itu kita aplikasikan bahan bleachingnya di semua permukaan ya. Nah, untuk treatment bleaching biasanya di awal kita mengedukasikan pasien bahwa yang kita lakukan itu hanya pada sebatas garis senyum, jadi tidak untuk seluruh giginya. Tuh, nah, kemudian setelah kita aplikasikan bahan bleaching, kita menggunakan sinar UV. Nah, di klinik IDS ini salah satu keunggulannya yaitu pada treatment bleaching yang kami lakukan, kami menggunakan sinar UV. Sinar UV ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kecerahan dari gigi pasien tersebut. Dari sosial media. Jadi emang biasa bleaching kan. Jadi terus aku cari-cari dapat di sini. Jadi ini first time tapi aku happy sih. Aku memang beberapa kali pernah coba untuk bleaching karena memang gigiku yang aslinya agak berwarna. That's why jadinya aku harus bleaching 6 bulan sekali. Nyaman banget. Sebelumnya kan pernah juga kan di bleaching, tapi yang ini lebih details. Terus aku nggak sakit karena ketusuk. Jadi biasa suka sakit ketusuk kan, memang yang nggak disengaja. Tapi yang ini oke, jadi nyaman dan nggak sakit, ngilu sedikit.
Hasil happy, naik satu atau 2 tingkat tadi kata dokternya. Terus pengerjaannya juga cukup ringkas, simple, udah selesai, terus bagus hasilnya. Affordable untuk aku, terus untuk kualitasnya nyaman, enak, dokternya ramah, staffnya ramah, so happy lah kesini. Hai pemirsa iStyle, jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari dan cek gigimu rutin 6 bulan sekali di Infinity Dental Studio. Juga follow Instagramnya di @klinik_IDS. Thank you. You make me wanting and searching for something that I do not possess. All I can see through the mirror is nothing but big old crap. Perawatan gigi yang semakin berkembang sudah menjadi gaya hidup masyarakat modern saat ini. Kebutuhan untuk melakukan perawatan gigi tidak hanya pada orang tua, tapi juga trennya bergeser kepada generasi milenial. Anda juga tidak perlu khawatir dengan pelayanan, fasilitas, harga yang diberikan oleh Infinity Dental Studio. Semuanya dijamin dapat membuat Anda tidak ragu untuk segera melakukan berbagai macam perawatan gigi di sini. Only me alone. I can't live on like this. I need to learn how to cherish it. Nah, untuk respon bisa dikatakan baik ya, dan sangat-sangat baik gitu ya. Ini mungkin terlihat ketika pasien itu kunjungan ulang gitu ya, ketika ada kontrol rutinan, itu kami sering tanyakan bagaimana pendapat Bapak, pendapat Ibu, atau pendapat saudara tentang klinik kami gitu ya. Dan ini input yang kami dapatkan itu positif karena mereka puas dengan treatment yang kami berikan di sini. Nah, selain itu kami juga ada media sosial yang di sana banyak testimoni dari pasien yang menyatakan puas dengan treatment kami gitu. Nah, selain itu juga kami juga mengontrol pasien kami itu dengan namanya survei kepuasan pelanggan. Jadi memang setiap pasien yang datang ke sini kami akan berikan semacam form, itu akan diisi oleh pasien bagaimana saran dan kritikan buat kami di sini. Begitupun dengan pasien yang telah melakukan treatment, bagaimana gitu ya, apakah puas dengan treatment yang diberikan oleh klinik Infinity Dental Studio ini. Kami juga ada sistem phone gitu ya, jadi mengabari pasien atau menanyakan kondisi pasien mungkin secara random, bisa 2 minggu atau 1 bulan sekali menanyakan kondisi pasien gitu ya, apakah pasien ini puas dengan treatment yang didapat di klinik ini. Nah, fasilitas yang ada di Infinity Dental Studio ini layaknya seperti klinik-klinik pada umumnya, tapi memang kami memiliki mungkin sedikit perbedaan dari klinik yang ada. Pertama, kami memberikan kenyamanan dari sisi pasien dalam hal ruang tunggu gitu ya. Kami ingin memberikan kenyamanan dari sisi mungkin kami ada memberikan internet gratis gitu ya, dan kami juga memberikan minuman kepada pasien gitu ya. Satu sisi kami juga memberikan satu spot foto gitu ya, jadi pasien bisa bersuah foto sembari menunggu tindakan. Nah, kalau harga relatif ya, harga relatif karena memang kami yakin gitu harga di sini sangat-sangat bersahabat gitu ya. Pada prinsipnya memang kami di sini memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada customer kami ya, kepada pasien kami, tentunya dengan menggunakan tadi ya bahan-bahan dan peralatan yang sesuai gitu ya, yang baik, dan harapannya pasien ini pulang dengan tersenyum. Nah, jika Anda tertarik dengan berbagai perawatan yang ditawarkan Infinity Dental Studio, mengapa Anda tidak mulai dari sekarang mencoba mendatangi Infinity Dental Studio yang kini memiliki 2 cabang, yaitu di Citra Raya Tangerang dan Kemanggisan Jakarta Barat.
Selamat mencoba! Nah, harapannya klinik ini kami ingin selain membantu pasien-pasien atau customer kami dari sisi pengobatan medis gitu ya, kami juga mengedepankan dari sisi edukasi gitu ya. Karena masyarakat harus dijelaskan sedari dini terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Karena itu kami merencanakan ke depannya itu menjadi center of education gitu ya. Jadi emang pusat edukasi di klinik ini gitu. Karena itu ada program-program kami ke depannya itu untuk mengunjungi sekolah-sekolah, mengunjungi TK, PAUD gitu. Karena kami merasa anak-anak ini butuh diberi penjelasan tentang kesehatan gigi dan mulut sedari dini gitu ya. Nah, kami ingin mengembangkan ini. Kami ingin menjadi yang tadi center of education di daerah Citra Raya khususnya Tangerang ini. Whenever I look at someone, all I see are things I don't have, and it makes me wanna hide and never see the light again. Oh, I hate what I'm seeing. I just wanna run, disappear for good. Kepada pemirsa iStyle, jika Anda memiliki keluhan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, dapat mengunjungi Infinity Dental Studio yang ada di kawasan Citra Raya Tangerang dan di cabang kami yang lain di kawasan Kemanggisan Jakarta Barat. Untuk lebih detailnya tentang perawatan yang ada di Infinity Dental Studio, Anda bisa mengunjungi website www.infinity dental studio dan di media sosial kami, Instagram dan Facebook kami di klinik_IDS. Kami tunggu ya.